Wahai para pemimpin yang ada di negeri ini, pemimpin daerah, pemimpin provinsi dan pemimpin nasional, lihatlah kami di sini berkumpul menuntut atas hak kami terhadap perusahaan ini. Lebih baik kita bantu daripada kita menyiksa dari istri kita. Sekarang saya ingin sidak pabrik yang didemo oleh warganya, tapi kita didampingi oleh Pak Fasko sebagai Wakil Gubernur. Ini bentuk komitmen bahwa negara hadir dan kader Gerindra selalu bersama rakyat. Bersama Prabowo, Indonesia terang. Hari ini kita ke Sumatera Barat, menghadiri kawan-kawan yang demonstrasi yang hak-haknya seperti diabaikan. Mereka lagi demonstrasi dan kita menuju tempat di mana mereka sedang melakukan aksi. Itu PT Misanimas Indonesia di Sumatera Barat. Kalau seandainya ownernya tidak kooperatif, ya kita akan melakukan tindakan pidana nih, karena hak-hak normatif mereka harus dibayar nih, nggak bisa tidak. Tapi sekali lagi, kita negara harus tetap menjadi jembatan komunikasi yang baik. Kita tidak mau melakukan tindakan yang gegabah, karena kita mau kawan-kawan buruh dan pengusaha juga bisa saling membangun komunikasi yang baik, yang positif, karena kita tidak mau demo-demo itu menjadi hanya ancaman-ancaman. Kita tidak mau jangan sampai para pelaku usahanya terancam pada demo. Kita paham sekali situasi perusahaannya gimana, jadi kita harus bisa secara objektif melihat persoalan sesungguhnya ya di manajemennya, agar kita bisa sebuah solusi yang baik. Terima kasih, selamat pagi. Indonesia terang bersama Prabowo. Terima kasih kawan-kawan semua. Selamat pagi. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Kawan-kawan, hari ini kehadiran saya didampingi oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat ini membuktikan bahwa negara hadir. Negara tidak akan abai melihat persoalan kawan-kawan semua yang hadir di sini. Kita merasakan sekali pahitnya perjuangan kawan-kawan buruh. Pedihnya kenapa? Karena ini persoalan makan anak kita yang menunggu di rumah. Bukan sekedar perjuangan aja, tapi ada satu hal yang kita perjuangkan untuk anak dan istri kita di rumah. Kita tidak akan membiarkan kejadian ini berlarut-larut. Kita berharap manajemen harus mampu menyelesaikan persoalan ini. Jika mereka bermain-main terhadap nasib buruh, jangan salahkan kita sebagai negara. Negara punya kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan. Pertama, tindakan kita adalah melakukan eksekusi. Jika ada tindakan pidana, kita akan lakukan tindakan pidana. Jika ada tindakan yang sifatnya solusi, kita akan membuka lebar solusi itu yang terbaik untuk manajemen dan juga buruh. Tapi tugas negara harus mampu menjadi jembatan yang baik antara buruh dan pengusaha. Saya minta nomor telepon ownernya, ada yang punya nggak? Kawan-kawan buruh ada yang nggak punya nomor telepon ownernya? Ada Pak Darman? Mana nomor telepon ownernya? Kita telepon sekarang. Kalau ownernya masih kurang ajar, kita akan laporkan ke polisi. Siap! Terima kasih atas dukungan dan supportnya dari Pak Wamen, Pak. Saya atas nama Darman Zaruku, Pak. Kebetulan saya asisten manajer di PT Misanimas Indonesia. Sebelum Bapak ketahui, kami sudah melakukan orasi ini sudah beberapa minggu ini, Pak. Jadi kami melakukan orasi ini dalam 4 hari ini di luar. Terima kasih kami ucapkan sama Bapak telah mensupport kami, telah meluangkan waktu untuk membantu kami. Kami kira selama ini, Pak, tidak ada pemerintah yang mensupport kami. Kemarin Pak Dewan yang mau hadir di tengah-tengah kami, tetapi tidak disupport sama sekali oleh ownernya sendiri, Pak. Oke.
Jadi kami ucapkan terima kasih Pak. Tolong dibantu. Ya. Tidak ada lagi yang bisa kami makan Pak. Tidak ada lagi yang bisa kami konsumsi. Ya. Anak, istri, di rumah Pak sudah nggak ada yang bisa dimakan lagi Pak. Jujur Pak, saya katakan saya sendiri pun untuk makan pagi aja sudah nggak ada Pak. Halo, halo Pak. Halo, Pak. Pagi, Pak. Ya, ini saya dengan Wakil Menteri bersama juga dengan Pak Wakil Gubernur, Pak Fasko, juga di sini dihadiri oleh serikat-serikat pekerja dan kawan-kawan buruh yang bekerja, dan juga dihadiri oleh dan disaksikan oleh kawan-kawan media dan juga Kapolres, anggota Dewan dan sebagainya. Nah, ini kita minta informasi terkait kepastian hak-hak mereka, Pak. Gimana, Pak? Ya Pak, jadi gini Pak, memang kita ngakui kita keterlambatan untuk merealisasikan hak karyawan karena ada kondisi selama COVID ini kita ada kendala. Oke. Tapi kami berusaha untuk menjalankan dengan hak karyawan yang terpenuhi Pak. Oke. Jadi kami terima kasih Pak atas segala hal yang dengan yang kami berusaha kita berusaha untuk mendapatkan dana secepat mungkin. Jadi kalau memang tidak dapat dalam waktu dekat bisa akan salurkan ke lapangan sesuai dengan kewajiban kami Pak. Oke. Pak, karena ini kan saya dan Wakil Gubernur sudah hadir Pak ya. Jangan sampai hak-hak mereka, hak normatif mereka tidak terpenuhi. Karena kita negara tidak boleh abai persoalan ini. Kalau seandainya tidak kan ini gini. Janji Bapak ini didengar oleh Wakil Gubernur Pak. Dijanjikan oleh Dewan, media dan semuanya. Gitu, artinya semoga kita punya komitmen yang sama ya. Kepentingan kita pertama gini, kita tetap harus menjaga pengusaha kita. Kita juga harus menjaga buruh agar buruh juga bisa sejahtera, hak-haknya terpenuhi. Untuk itu ya kita berharap Bapak sebagai pemilik perusahaan ya kita bisa bekerja sama untuk menyelesaikan problem ini Pak. Iya Pak. Ya Pak ya. Iya. Kita tidak mau problem ini berlarut-larut Pak ya. Kalau enggak kita akan melakukan tindakan-tindakan hukum. Ya Pak ya. Nih Pak nih dengan Pak Fasko nih Pak, dengan Pak Wakil Gubernur. Saya dengan Fasko Pak, Wakil Gubernur Sumatera Barat Pak. Jadi gini Pak, ini kan kendala memang sudah banyak, sudah agak lama terjadinya ya. Nah, buruh-buruh kita ini sudah banyak mengeluhkan kepada pemerintah provinsi dan akhirnya ini sampai juga informasi kepada pemerintah pusat. Dan alhamdulillah Pak Wamen hadir. Nah, saya minta tolong Pak ini segera ditindaklanjuti biar tidak terlarut-larut karena kejadian ini sangat meresahkan karyawan Bapak ini Pak. Apapun kan mereka punya masa depan, mereka punya keluarga Pak. Minta tolong ya Pak ya, karena memang kalau ya saya minta tolong betul Pak, ini tolong diseriuskan betul. Jadi saya nggak mau ini diulur-ulur karena ini udah atensi betul Pak. Dan kita dari Pak Wamen juga sudah atensi betul. Mudah-mudahan ini ada penyelesaian terbaik Pak. Jadi jangan terus kita ulur-ulur Pak ya. Atau kalau memang akhirnya ujungnya nanti ini nggak terselesaikan dengan baik, ujung-ujungnya bisa pidana nanti ujungnya Pak. Jadi kawan-kawan semua, kalau memang di dalam ada manajemen kita akan diskusi, kita minta komitmen mereka agar problem ini secepatnya diselesaikan. Tapi bersabar, karena tadi dalam telepon tadi disampaikan bahwa Pak kami sedang mencari uangnya. Saya tidak lari dari tanggung jawab. Kalau seandainya mereka main-main, kita akan melakukan tindakan apa kawan-kawan? Tindakan hukum. Karena disaksikan oleh Kapolres, kemudian Wakil Gubernur, Kepala Dinas dan juga anggota Dewan. Kalau 4 institusi ini dibohongin, ini udah tingkat dewa nekatnya menurut saya. Terima kasih sahabat-sahabat semua, selamat berjuang. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Fasko, Gubernur Sumatera Barat, Bapak Kapolres yang luar biasa yang menemani kawan-kawan demo, juga Pak Anggota Dewan yang terhormat, Bapak Kepala Dinas Provinsi dan juga Kepala BLK dan juga pengawas yang lainnya, kawan-kawan manajemen dan kawan-kawan buruh yang hari ini berjuang. Sebetulnya problem buruh ini banyak sekali Pak ya. Kemarin saya di mention ya, apa sama kamu di MDM itu ya, di komen ada masalah di sini, katanya udah berhari-hari ya demo ya kawan-kawan ya. Udah 4 hari demo-demo, masalahnya hak mereka yang sepertinya diabaikan. Mereka butuh kehadiran negara.
karena ini perintah presiden juga perintah undang-undang, ya saya harus cepat hadir bersama perjuangan kawan-kawan mereka. Ini bukan soal keberpihakan kita kepada buruh, tapi juga kita harus berpihak kepada manajemen. Dan kita butuh dua-dua ini harus bisa saling ada hubungan industrial yang harmonis lah ya. Kita tidak mau menjadi jembatan yang hanya berpihak pada satu sisi, nggak bisa. Dan alhamdulillah kehadiran saya di sini semoga bisa menjadi semangat mereka kawan-kawan buruh dan juga memberi sebuah kepastian untuk kawan-kawan pengusaha ya Pak ya, khususnya Bapak mewakili perusahaan. Kita diskusikan di sini problem-problem apa aja yang biar kawan-kawan buruh bisa memahami Pak. Tapi satu prinsipnya harus ada sebuah solusi. Kami dari buruh Pak sudah berhari-hari sebelum kami mogok di luar, kami mogok di dalam dulu Pak Wamen. Sudah berturut-turut tentang masalah gaji. Kami sebagai buruh Pak memohon sama perusahaan kapan gaji kami mau dibayar. Karena sudah sering dijanjikan kompensasi. Sudah ada perjanjian di dalam materai. Ternyata didustain terus. Kebutuhan anak sekolah Pak, anak mau ajaran baru, pasti beli buku, beli baju, beli sepatu, uang jajannya tiap hari Pak. Itu yang saya takutkan Pak. Sampai bertengkar kami sama istri Pak. Saya mohon sama Pak Pasko, tolong bantu kami. Rumah yang sudah disegel sama BTN, motor yang sudah disita sama leasing, istri sama suami sudah berpisah Pak. Ada saksinya Pak, bisa saya bawakan ke sini. Sudah banyak dampak kita tidak punya gaji Pak. 4 bulan diusir sama mertua. Tolong Pak, nasib kami Pak. Kami berbicara sama pihak perusahaan Pak. Sebelum bulan puasa masuk kemarin, kami sudah rapat semua Pak. Bagaimana perusahaan ini ke depannya? Kalau seperti ini, sanggup nggak perusahaan mau bayar gaji karyawan? Kalau tidak, yuk kita bikin kesepakatan. Langkah-langkah apa yang mau kita bikin? Supaya gaji karyawan, supaya perusahaan sama-sama hidup semua Pak. Ternyata saya tanya pimpinan, ownernya tidak setuju Pak. Bukan salah karyawan lagi Pak. Kalau produksi dia bilang 8 bulan tidak produksi, jangan kesalahan karyawan Pak. Malah kami dari serikat sudah berumbuk sama perusahaan. Kalau seperti ini terus, terbayar gaji karyawan atau tidak? Oh, perusahaan tidak produksi bahan kelapa itu bohong itu Pak. Niat produksi yang tidak ada. Kemarin sampai saya menyampaikan kata-kata mungkin pedas Pak. Karena gaji kami ini udah 4 bulan tidak dibayarkan sama sekali. Jadi di tengah-tengah kami ini saat ini Pak, kami sangka tidak ada lagi pemerintah di tengah kami. Kenapa saya bilang kayak gitu Pak? Selama kami orasi di luar maupun di dalam berhari-hari, tidak ada respon dari eksekutif kita Pak. Baik dari Bupati, dari Gubernur, maaf Pak Basko, saya sampaikan Pak. Tidak ada Pak yang melihat kami, nasib kami juga rakyat. Jangan pada saat kami terima gaji Pak, negara dulu yang potong pajak. Belum kami terima loh gaji kami, tapi Pak, negara dulu Pak. Tolonglah dibantu kami. Kami rakyat Republik Indonesia. Kami dapat informasi dari Pak Wamen sama Pak Basko bahwa akan berkunjung hari ini di sini. Alhamdulillah Pak, kami ucapkan. Terima kasih. Jadi setidak-tidaknya Pak, nasib istri, anak ada kejelasannya di rumah Pak. Setiap kami pulang itu yang ditanya Pak, apa yang kita makan hari ini? Nasi nggak ada Pak. Saya pribadi sendiri Pak, saya sampaikan, sampai istri saya nangis Pak. Dia nangis enggak di hadapan saya Pak, dia di belakang saya. Menipu anak-anak di rumah Pak, itu yang terjadi sekali. Menipu anak-anak, pura-pura masa istri Pak. Jadi mungkin dengan kehadiran Bapak membuka ruang angin segar sama kami. Kami tidak mengharap Pak. Kami bukan mencari sebongkah belian. Kami cuma mencari sesuap nasi untuk dimakan. Pak, dampak 4 bulan mereka demo, pertama mereka kehilangan harapan. Mereka kehilangan rumah. Mereka kehilangan kendaraan. Mereka kehilangan wajah yang namanya cinta kasih dalam rumahnya. Banyak sekali kehilangan. Maksud saya jangan sampai kehilangan semuanya satu-satu yang mereka miliki apa? Hidup mereka.
Kalau sampai itu pun manajemen nggak mampu menjawabnya, menurut saya manajemen ini bukan manusia semua di sini. Kalau saya udah nggak mampu tuh dengerin saya, jujur saya nggak mampu dengerin. Tapi kita mau tahu sejujur-jujurnya. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua, ayo dong cari solusi sama-sama. Buruh juga punya semangat untuk menjaga perusahaan ini tetap berjalan. Kenapa? Mereka juga bergantung nasib mereka dan anak-anak mereka di perusahaan ini, Pak. Menurut saya pernyataan yang paling bagus ya. Gitu artinya ya buruh bukan soal menekan aja. Ayo terbuka kita sama-sama. Dan kita sebagai negara juga ayo apa problemnya? Kawan-kawan perusahaan atau manajemen biar kita tahu apa yang bisa kita bantu. Kewajiban perusahaan bagaimana mensejahterakan mereka. Nah, kewajiban negara hadir tengah-tengah mereka, Pak. Ini menurut saya sangat miris, Pak ya. Miris sekali. Sampai dihadiri oleh Pak Wakil Gubernur. Saya jauh-jauh, saya cuma di mention dong tuh di grup media sosial saya. Saya nggak ada yang kenal nih satupun nih, maaf. Nggak ada yang kenal. Boleh tanya semua nih. Ada yang kenal nggak? Ya. Tapi saya dengan mereka dan anak-anak mereka, saya punya hubungan kemanusiaan yang nggak boleh dibatasi. Jadi kawan-kawan manajemen coba kasih jawaban yang membuat mereka tenang, imun mereka juga enak, agar istri anak mereka juga mendapatkan harapan, Pak. Yang hilang dari mereka hari ini adalah harapan. Saya ini hanya harapan kecil, Pak. Harapan itu ada di manajemen dan perusahaan. Mungkin bisa aja setelah kami dari sini, ya mereka bisa berdoa. Kan ini doakan juga perusahaan, agar perusahaan ini tetap berjalan, Pak. Saya yakin dari setiap butiran nasi itu ada doa buat perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Irwan. Saya di Jakarta. Saya mau Owner. Pada prinsipnya saya sendiri tadi sudah memahami semua yang disampaikan Pak. Saya juga karyawan, Pak. Saya juga masalah perut itu dalam masa ini. Saya sangat paham sekali. Jadi gini, Pak, kalau saya bicara janji saya agak bingung, Pak. Nanti kalau saya ngomong ini, khawatir nanti kan terlambat lagi. Kan Bapak minta kepastian. Ya kan, kepastian kan. Kalau bicara kepastian, tadi saya dengar, saya juga baru dengar bahwa Bapak sudah, teman-teman di sini sudah bikin perjanjian kan dengan Willy, dan ternyata kemudian terus terang ini kondisi terakhir perlu saya ceritakan semua bahwa memang di kami sendiri sedang berupaya sangat luar biasa keras untuk mencari dana, Pak, untuk penyelesaian kawan-kawan di Indonesia ini. Dan memang prosesnya saat ini sedang menjadi di titik akhir. Insya Allah mudah-mudahan akhir bulan ini selesai. Gitu, Pak. Ya. Karena terus terang, dan kondisi seperti ini sulit, tidak gampang, Pak. Ya. Mencari investor tidak gampang, butuh waktu, butuh proses. Tapi saya pastikan sesegera mungkin maksimal akhir bulan. Dibohongi karyawan semua, Pak. Pak Mus yang jadi korban, Pak, oleh pemilik. Kami tidak percaya seperti itu lagi, Pak. Saya ingin janji, bukti. Kalau Bapak bicara seperti itu, sama juga Bapak bicara sama Pak Owner. Lebih baik saya bicara sama Pak Mus. Janji seperti itu. Karena yang dijanjikan, Pak, bohong semua. Kalau Bapak janji seperti itu, Pak, sudah bosan kami, Pak. Saya minta kata kepastian, Pak, dari Owner. Cari uang investor. Sudah 8 bulan berbicara seperti itu, Pak. Saya udah tahu semua, Pak. Oke, Pak, gini. Kita akan bicara di sini tentang suara, hak dan sebagainya. Tapi kita juga nggak boleh menghilangkan sebuah harapan, Pak. Sekecil apapun ketika itu menjadi harapan, tetap harus kita tunggu, Pak. Jangan sampai terlalu dominan imun pesimis kita, Pak. Tadi menurut saya apa yang disampaikan manajemen itu harapan, Pak. Di sini kan disaksikan oleh Kapolres, Pak Fasko, ada saya. Ya, kawan-kawan semua kan tahu perilaku saya orang yang paling kasar. Itu. Apalagi terkait soal rakyat. Mereka dibohongin, ya kami punya instrumen. Mau kemanapun dia pergi kita uber. Bisa kita audit tuh pajak-pajaknya. Ada Pak Wamen. Iya. Artinya kan koordinasi dengan Pak Wamen lebih cepat di Jakarta ya, Pak. Kami bisa diskusi. Kan bisa tegur saya, Pak. Bisa tegur Pak keluarga Pak Penny misalnya atau Bu Lili misalnya. Itu bisa langsung intens. Kalaupun toh misalnya kami melakukan prestasi atau apapun, kalau itu bisa kami tegur. Gitu. Kenapa saya bicara seperti ini? Di sini ada negara. Saya pun nggak mungkin sembarangan seperti mungkin, mohon maaf ya, kita pakai tanda tangan dengan materai dan lain-lain. Kalau tidak ada yang mengawasi, nggak susah juga, Pak. Betul. Kalau sekarang ada Pak Wamen, ada Pak Menko, yang hubungannya sama negara. Urusannya bukan urusan hukum. Harusnya Pak Wamen nggak sampai kemari lah. Betul. Kami memang, saya juga kalau cerita panjang kali lebar juga susah kan, Pak. Pokoknya kan yang penting kan hak bapak-bapak di sini bisa terpenuhi dulu, Pak. Itu kan yang kata Bapak bilang. Harapan kita itu, Pak. Mari kita berharap sama-sama gitu, Pak. Saya juga tahu Bapak udah kecewa lah sama kami. Yang pasti,
semuanya ada alurnya Pak. Memang sepakat dengan Bapak tadi, bohong lah. Kita tuh sudah berupaya berbagai cara Pak. Saya juga susah ngejelasinnya dan memang hanya manajemen yang tahu ya. Sorry Pak Mat. Iya. Mau saya, kami dan teman-teman kita jujur saja kok Pak. Kalau enggak, kalau iya ya itu Iya. aja mau kita. Enggak Oh, perlu iya, banyak iya. ini gitu. Pak Irwan, gini Ya. Pak Irwan. Yep. Ini dari pernyataan kawan-kawan ketua terus tadi semua, harapan mereka tetap pada Ya. pilihan-pilihan yang positif kok, Betul Pak. gitu loh. Ya. Mereka anggap ini rumah kedua mereka, Betul Pak. gitu. Rasa memiliki mereka terhadap perusahaan ini tinggi. Ya. Padahal itu cuma dikomunikasikan aja, udah Betul. ceritain ke mereka nih, problem saya ini nih. Ya. Gitu. Mereka juga ngerti kok mereka manusia Pak, bukan monster. Yang saya harapkan cuma ada dua itu. Buruh memahami kondisi manajemen, manajemen juga harus mampu memahami kondisi rumah tangga Ya. mereka. Pak, bilang sama Bu Lili. Ya. Bu Lili cuma kehilangan perusahaan. Ya. Buruh kita ini Pak, kehilangan kehidupannya Pak. Nah, betul. Ya. Ini kita dinas pemerintah provinsi sudah panggil Bu Lili, Ya. tapi yang diutus hanya lawyernya. Ya. Ya. Minimal ada niat baiknya datang ke sini Pak. Oke. Datang menghadap Pemprov. Ini ada Pak Wamen di sini, Bapak pun dari Ya. Jakarta sudah ada di sini juga. Ya. Ya. Apa langkah konkret hari ini yang bisa Bapak laksanakan? Jadi jangan hanya sekedar janji dan akhirnya teman-teman buruh ini akhirnya terbawa dengan Situasi emosi. situasi emosi. Benar Pak. Teman-teman dari serikat buruh ini juga sudah cukup sabar. Oke. Dan saya yakin, seandainya memang ada niat positif itu ditunjukkan oleh pihak manajemen dan owner, saya yakin beliau-beliau ini masih bisa mau menunggu juga kok. Yakin saya Pak. Mudah-mudahan ini kan sudah jelas nih Pak. Pemprov sudah manggil, ya. Pemprov manggil owner, tapi yang di saat yang datang konfirmasinya hanya pengacara. Ya. Ini masih ada duit ya pengacara Pak. Apa yang bisa pemerintah bantu Betul. kepada Bapak? Ya. Bapak sampaikan. Ya. Apa yang bisa pemerintah bantu kepada masyarakat, kepada buruh-buruh, serikat buruh ini, kita sampaikan Pak. Tapi saya mau ada betul-betul niat yang serius dari pihak owner Pak. Bapak pun jangan-jangan gaji udah dibayar nggak? Udah, senyumnya sudah Pak. Saya yakin. Senyumnya aja tembok Pak. Enggak gini Pak. Jadi, Iya, iya. jadi saya berharap betul-betul owner turun Pak. Saya minta butuh langkah konkret hari ini apa? Minimal Pak, mengobati hati teman-teman Iya. serikat buruh Pak. Oke, kawan-kawan semua, tadi kita sudah diskusi. Pokoknya hari ini kita udah diskusi. Ya, atau Pak Penny kan bisa juga. Gue mau ngomong, Wagub. Bentar dikit. Oh. Gue pengen datang dulu. Oh iya. Silakan Pak. Silakan Pak Men. Jadi, menurut saya hari ini alhamdulillah ya, pertemuan ini positif Pak ya. Semoga benar-benar tanggung jawab itu ada Pak ya. Karena yang demo tuh bukan buruh hari ini. Yang demo juga wakil gubernur dan wakil menteri dan kapolres nih. Wakil rakyat juga dan media. Yang hadir di sini sedang melakukan demonstrasi Pak. Demonstrasi keberpihakan terhadap kawan-kawan buruh. Apalagi kita punya semangat Pak Prabowo hadir dan jangan pernah nyakiti hati Pak. Itu perintah presiden. Sampaikan ke kawan-kawan kita di depan, semangat ini harus tetap ada. Optimisme itu harus tetap ada. Dalam Islam itu dibutuhkan nur, cahaya. Saya ingin berkontribusi dengan kantong yang saya miliki. Saya akan manajemen juga harus berkontribusi biar mereka bisa makan.